Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Purbalingga yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Bapak Camat Kalimanah yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kapolsek Kalimanah hafizahullah yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dan segenap unsur muspika, jamaah, putra-putri, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan siang yang cerah, ya, aja sumuk lah. Siang yang cerah ini kita bisa menghadiri pengajian yang sebenarnya kalau menurut saya itu siang adalah waktu yang ideal untuk istirahat. Makanya ketika panitia menyampaikan, Ustadz pengajiannya siang-siang, wah apa ya kira-kira pada hadir? Ya memang kulturnya di pasar seperti itu. Oh ya wis premaning ya. Karena kalau pagi-pagi nanti nggak ada yang hadir, malah pada jualan. Sore-sore wis kukut ya. Makanya paling pas malah habis zuhur. Kita berharap semoga pengajian kita di dalamnya kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kalau jenengan ditanya Allah itu sayang sama kita apa enggak? Jawabannya apa? Jawabannya sayang? Yakin? Yakin banget? Pinten persen? Ora 200? Yakin 100%? 100%. Berarti tidak ada keraguan? Enggak ada ragunya? Tidak ada, alhamdulillah. Saya akan bertanya dengan sebuah pertanyaan, dan kalau seandainya pertanyaan ini panjenengan jawab, maka saya akan menanyakan 100% tadi berkurang atau tidak. Panjenengan pernah berdoa sama Allah? Pernah apa sering? Sering. Tiap hari. Di antara doa-doa yang jenengan panjatkan kepada Allah, ada enggak yang tidak dikabulkan? Enggak ada? Oh ada. Ada apa banyak? Banyak? Ada yang banyak, ada yang ada. Berarti ada yang doanya sering enggak dikabulkan, dan ada orang yang doanya sering tidak dikabulkan. Ketika panjenengan doanya tidak dikabulkan sama Allah, doa apa yang enggak dikabulkan? Katanya tadi banyak. Mesti kan masih ada yang ingat apa yang enggak dikabulkan sama Allah? Apa? Beneran dia utang. Masya Allah. Sampai sekarang masih punya utang. Masya Allah. Ada yang lain? Apa itu? Pengen jadi presiden gitu ya. Keduran teman. Ada yang lain? Pengen punya mobil, pengen jadi orang kaya, pengen duwe toko dewek ya. Jamaah agar geser ke sebelah selatan. Selatan sini? Oh sini. Gimana sih? Oh enggak, ini ibu-ibu bapak-bapak? Bapak-bapak nun sewu agak geser ke sini. Ini masih ada yang kosong. Geser. Ya. Nek rapet kan anget.
Hangat apa sumuk? Ya, biar yang baru datang ada tempatnya. Nanti kan kalau sempit kayak gini kan sama Pak Bupati atau Bu Wakil kan akan diperluas insya Allah. Amin ya gue. Ya. Kan kalau sempit kayak gini ketahuan kan, oh ternyata masjidnya masih kurang omber. Buktinya masih bikin apa? Teratak ya. Sampai mana sih tadi? Doa yang belum dikabulkan. Ada yang minta jadi presiden ternyata belum. Ada yang minta mobil, ada yang minta rumah, ternyata sampai sekarang masih terus jadi kontraktor. Napa niku? Ngontrak terus ya. Setelah kita mengingat ternyata banyak di antara doa-doa kita yang belum dikabulkan sama Allah. Masihkah jenengan yakin bahwa Allah itu sayang sama jenengan? Masih? 100% apa mandan kurang? Subhanallah, temenan iki. Ini bener ini? Bener? Sampai ke hati atau cuma di lisan? Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa panjenengan tidak kurang keyakinannya kepada Allah bahwa Allah itu sayang sama kita walaupun banyak doa kita belum dan tidak dikabulkan sama Allah? Apa alasan jenengan? Allah. Masya Allah. Berarti ketika kita berdoa belum dikabulkan, bisa jadi itu yang terbaik. Masya Allah. Bagus. Ada yang lain alasannya? Lah iya Allah baik banget. Kenang apa? Saya tahu judulnya itu. Judulnya pancen Allah baik banget. Tapi dari mana kok kita nggak kurang keyakinan kita tentang sayangnya sama Allah? Sayangnya Allah sama kita, tetap kita yakin 100%. Padahal kita punya doa jarang dikabulkan, atau mungkin banyak di antara doa kita nggak dikabulkan sama Allah. Alasannya banyak, tapi hari ini kita akan bahas 3 saja. Berapa? 3 saja. 3 banyak nggak? Banyak? Nggak banyak lah ya. 3 tok loh. Kalau ngaji sama saya nggak usah banyak-banyak, ya. Jadi kalau alasannya 12, wah gue tak kesuwen gue. Ya, alasannya berapa? 3. Mungkin ada alasan yang lain, cuman yang akan saya sampaikan hari ini 3 alasan. Kenapa kita tetap yakin bahwa Allah itu sayang sama kita walaupun apa? Doa-doa kita masih ada yang belum dikabulkan sama Allah. 1. Yang bawa pulpen ditulis, yang nggak bawa pulpen ditulis ditulis di sini. Ya. Yang pertama, ukuran sayang apa? Ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih. Apa yang pertama? Ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih. Maksudnya kepriwe Ustaz? Maksudnya bahwa ketika Allah tidak ngasih kepada kita, kita minta kepada Allah dan sama Allah nggak dikasih, itu belum tentu Allah tidak sayang. Saya ulangi. Ketika kita minta sama Allah, kemudian ternyata permintaan kita sama Allah belum dikabulkan, itu belum tentu bahwa Allah itu benci sama kita. Panjenengan punya anak? Punya. Pernah nggak jenengan putrane minta sesuatu sama jenengan nggak jenengan kasih? Pernah? Sering. Contohnya, nggak pas lagi Idul Fitri, menjelang Idul Fitri. Minta duit untuk beli mercon, jenengan kasih?
Apakah ketika jenengan tidak kasih permintaan anak itu berarti jenengan benci sama anak? Justru karena sayang. Justru karena kita sayang sama anak kita, permintaan dia tidak kita kabulkan. Contoh yang lain, anak kita minta duit. Ketika ditanya, buat apa nak duitnya? Nggih tumbas rokok pak. Dikasih enggak? Enggak. Nek bapak sing njaluk? Itu namanya standar ganda itu. Oroli sisan, ya. Olih ya aja. Ya. Jadi ketika kita enggak memberi sesuatu kepada anak kita karena kita tahu bahwa hal tersebut akan merusak anak kita, justru itu tandanya kita sayang sama anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengajukan doa-doa kepadanya, Allah itu maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Makanya kalau kita sudah berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian doa kita belum juga dikabulkan, jangan sekali-kali bersuudzon. Napa suudzon? Berburuk sangka. Kepada siapa? Kepada Allah. Suudzon sama manusia boleh enggak? Apalagi sama Allah. Sama manusia saja kita enggak boleh suudzon, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita punya doa, doa ini sudah kita panjatkan lama sama Allah, ternyata belum dikabulkan, jangan sekali-kali timbul prasangka buruk di dalam hati kita. Wah, Allah ini sudah lupa. Ya. Allah ini sudah tidak sayang. Masa saya mulai dari mbah buyut, mbah saya, bapak saya, anak saya, cucu saya minta sama Allah supaya jadi orang kaya, ternyata dari dulu sampai sekarang tetap miskin. Kan ada sebagian orang mulai dari buyute nganti cicite kere terus. Padahal sudah berdoa. Coba mulai dari buyut sampai cicit, kira-kira berapa tahun itu doanya? Puluhan, ratusan tahun. Kenapa kok enggak juga dikabulkan? Mungkin sekali kita ini ketika dikabulkan jadi orang kaya, bisa jadi malah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak pas kerene rajin sholat, pas sugiye kelalen sholat? Wonten apa mboten? Kathah, banyak, bukan ada tapi banyak. Masya Allah, pas masih dorong gerobak kemana-mana, jualan bakso keliling, Masya Allah, urung adzan wis mampir masjid karo gerobak sisan. Itu ketika masih dorong. Sama Allah diuji. Sama Allah diuji. Dibikin baksonya ini laris manis. Akhirnya dia pikir, wah naik keliling ini akan mengeluarkan energi lebih besar. Saya sudah punya langganan. Lah aku Arab nyewa kios. Dan dia masih mikir kiosnya kudu perak masjid. Akhirnya betul dia buka kios dekat masjid. Masih ada kebiasaan baik dia. Menjelang azan sudah kemana? Ke masjid. Ditinggal itu kiosnya. Setelah itu ternyata Allah uji lagi. Kiosnya ini lama-lama tidak muat. Karena saking banyaknya pembelinya. Akhirnya dia mulai mikir kios yang lebih besar lagi. Dia cari kios yang lebih besar, ternyata adanya mandan adoh sekang masjid. Lah premaning, kita kan perlu mengembangkan bisnis, usaha. Akhirnya mulai menjauh dari masjid. Walaupun masih ke masjid, cuman mandan telat-telat. Nek wingi urung adzan wis mangkat, siki mangkate nunggoni komat. mulai masbuk itu
ketinggalan takbiratul ihram, ngesuk ketinggalan serokangat, ngesuke malah jadi imam. Imam apa? Imam masbuk. Udah imam nang arep ora, wis bubar nembe mlebu dadi imam masbuk. Ternyata sama Allah diuji lagi. Kios yang sudah lebih besar tadi ternyata tambah rame dan semakin rame. Semakin ramai akhirnya dia berpikir saya harus beli tanah yang luas, saya bangun sendiri yang lebih lebar lagi. Dan semakin jauh dari mana? Masjid. Mulai dia berpikir, lah dening si atuh temen sekang masjid, kayaknya sholat nang kene malah kepenak ya. Akhirnya mulai sholatnya di mana? Di kiosnya. Lama-lama ketika dia lagi sholat ada orang datang. Wah, nek sing racik kudu pak anu nyong ora gelem nang kene. Kan ada sebagian orang seperti itu ya. Jadi kalau sebagian orang, ada orang punya warung, katakanlah warung nasi goreng misalnya. Kalau yang bikin itu bukan dia, pelanggannya enggak mau. Jere beda. Ya. Rasanya beda. Anu masak kan jerene apa? Tanganan ya. Tangannya beda ya. Rasanya beda padahal bumbune pada, ya. Akhirnya mulai dia pikir, wah nek nyongko sholat kok anak pelanggan orang sidat tuku ya rugi ya. Akhirnya waktu sholat pun dia tabrak. Ya. Begitulah ada sebagian orang yang memang sama Allah doanya itu enggak dikabulkan karena Allah sayang sama dia. Allah tahu bahwa orang ini kalau doanya dikabulkan malah akan berakibat buruk kepada ibadah yang dia lakukan di dalam kesehariannya. Ini jawaban yang pertama. Apa jawaban yang pertama? Ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih. Berarti belum tentu kalau kita minta enggak dikasih itu tandanya Allah benci sama kita. Itu belum tentu. Dan ingat kebalikannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ngasih kepada kita belum tentu itu tandanya Allah sayang sama kita. Ada sebagian orang salah paham. Ya. Dikiranya kalau Allah sayang itu mesti ngasih apa yang kita minta. Belum tentu. Ada sebagian orang dikasih, tapi Allah nggak sayang sama dia. Contoh nih, wonten apa mboten? Wong sugih tapi mboten sholat. Wonten apa mboten? Niku sing memberi rezeki sinten? Masya Allah. Yang ngasih rezeki orang itu siapa? Allah. Orang sholat diberi rezeki? Yakin? 100%? Ya iyalah. Kalau bukan Allah siapa yang ngasih? Allah itu ketika memberi hujan, apa beda-beda kan? Misalnya ada hujan, oke wong sholat, hujannya nang kene tok, ora sholat, terus hujannya enggak. Allah Subhanahu wa taala kalau masalah duniawi sering Allah itu tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Dan Allah memberi ukurannya tidak mesti orang ini bertakwa, ini tidak. Enggak. Kadang-kadang ada orang yang tidak bertakwa tetap dikasih sama Allah. Biar apa itu? Biar apa? Ben tambah adoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Kalau kita banyak maksiat, kok tubuh kita sehat, rezeki kita lancar, hati-hati. Apa? Hati-hati. Kalau kita jarang sholat, kalau kita sering maksiat, kok rezekinya tetap lancar. Kalau kita sering pergi ke dukun, gue ngapa gue? Ben dagangane laris. Teng mriki napa tesih wonten? Wonten? Kadosé mboten teng mriki nggih. Subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati. Saya punya jamaah pengajian. Dia punya istri jualan gorengan di sebuah sekolahan.
Dan gorengan jualan istri jamaah pengajian saya itu laris banget. Di sekolah itu ada yang jualan gorengan selain dia, tapi orang laris. Ya. Padahal temannya istri jamaah saya tadi itu bolak-balik mendukun. Tapi tetap bae ora laris, ora payu. Akhirnya dia tanya sama istri jamaah pengajian saya, "Bu, jenengan sih jeneng bisa laris temen. Jenengan mendukun ya ora." Aku ya biasa ngaji, waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji. Loh jenengan dagangannya bisa laris. Loh jenengan sih kenapa orang laris? Ya mbuh ya, aku jarku ya mengdukunnya wis rajin loh. Rajin kok mengdukun ya. Terus apa kata istri jamaah pengajian saya? Oke Bu ya, jenengan kue sembarang gorengan wingi digoreng maning. Ya, sembarang gorengan wingi digoreng maning. Maksudnya gorengan ora payu wingi terus digoreng maning. Jenengan dol walaupun jenengan mengdukun nganti butak ora payu Bu. Berarti masalahnya masalah apa? Masalah rasa. Ya. Jadi kenapa gorengan ini laris? Karena rasanya enak. Lawang gorengan wingi digoreng maning, walaupun mendukun nganti butak kaya ora payu. Jadi kalau misalnya kita kemudian masih suka pergi ke dukun, masih jarang sholat, kok kemudian rizki kita tetap lancar, hati-hati, itu yang namanya istidraj. Napa namanya? Istidraj. Istidraj kuwi bahasa Jawane napa? Anu dilulu. Dilulu sih napa? Diulur terus. Ya, dicorakan. Sengaja Allah Subhanahu wa taala kasih dia banyak-banyak di dunia supaya nanti pada hari kiamat tidak kebagian jatah di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Panjenengan pengen jatah di dunia apa di akhirat? Ya iya, kabeh sih pengennya dunia akhirat. Enggane kon milih salah siji. Milih pundi? Akhirat. Kenang apa? Lebih akeh. Teng akhirat niku langkung kathah. Napa nggih Ustaz? Nih. Rasulullah SAW ngendika, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Allah itu punya 100 rahmat. Rahmat niku artinya kasih sayang. Allah punya berapa kasih sayang? 100. Anzala minha wahidatan fid dunya. Dari 100 rahmat itu yang Allah turunkan di dunia itu cuma berapa? 1. Kur pinten? 1. 1 rahmat Allah itu dunia seisine. Dunia seisine. Isine dunia napa? Lemah, apa maning? Emas, apa maning? Perak, terus mobil, apa maning? Panganan, minuman, semua yang ada di dunia ini cuma 1%. Dan yang 1% ini dibagi untuk manusia mulai zamannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat. Pinten niku? Akeh banget. Berarti jenengan kebagian pinten tentunya? 0, nolai pira gue? 0,00000 sekang 1%. Lah, yang disimpan 99% itu untuk siapa? Yang 99% itu disimpan oleh Allah buat siapa? Buat orang-orang yang beriman nanti di surganya.
Semoga kita termasuk golongan tersebut. Maka jangan sampai gara-gara sing 0,00001 dari 1% itu gara-gara ngoyok sing kuwe sing 99 ora oleh. Rugi besar. Ini jawaban yang pertama. Jadi kita tetap yakin Allah itu baik dan sayang sama kita. Walaupun doa kita belum dikabulkan. Alasan yang pertama apa? Ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih. Jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua ini butuh agak mikir. Tidak apa-apa ya, mikir sebentar ya. Awan-awan mikir jadi orang kepenak loh. Ya, mikir sebentar ya. Saya ajak jenengan untuk berpikir. Kita punya doa belum dikabulkan sama Allah. Kira-kira ada berapa doa kita yang belum dikabulkan sama Allah? 10? 10? Lebih? 20? Banyak? Orang hitung? Saking akeh apa? Ya, katakanlah 10 lah. Ya sudah, bukan 10. Saya tanya hari ini. Panjenengan hari ini berdoa sama Allah belum dikabulkan. 5 sampai? 5 doa belum dikabulkan sama Allah? Enggak. 1. Mungkin 1 belum dikabulkan. Berarti kita punya 1 doa belum dikabulkan sama Allah. Pertanyaan saya, antara doa yang belum dikabulkan sama Allah dengan pemberian Allah kepada kita tanpa kita minta. Saya ulangi. Antara permintaan kita kepada Allah yang belum Allah kasih dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, lebih banyak mana? Saya ulangi. Awan-awan iki pancen mikirnya mandan. Ya, saya ulangi. Antara doa kita yang belum dikabulkan sama Allah, jaluk anu sama Allah belum dikasih, dengan yang Allah kasih kepada kita tanpa kita minta kepada Allah, banyak mana? Lebih banyak yang Allah berikan tanpa kita minta. Ini jawaban yang kedua. Kepriwe jadi kuliah nulisnya jal. Bingung wak. Antara doa yang belum dikabulkan dengan nikmat yang Allah beri tanpa kita minta, lebih banyak yang kedua. Yang kedua gue maksudnya apa? Nikmat yang tanpa kita minta. Saya ulangi. Antara doa yang belum dikabulkan sama Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, lebih banyak yang kedua. Yang kedua itu maksudnya yang Allah berikan tanpa kita minta. Contohnya apa? Contohnya apa gue? Bisa ambekan. Panjenengan saged bisa bernafas sekarang? Ya nek ora bisa ya ora nang kene tempatnya. Tempatnya teng pundi? Teng kuburan. Coba, panjenengan bisa bernafas hari ini. Ada enggak di antara kita yang tadi pagi habis doa bangun tidur baca doa? Apa doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketone apal kabeh ya. Tapi wenjing maos napa mboten? Alhamdulillah. Ya. Setelah kita membaca doa ini, ada enggak di antara kita yang tadi pagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, izinkan hari ini saya bisa bernafas. Ya Allah, aku pengen ambekan dina ki. Wonten apa mboten? Udah jarang. Wonten apa mboten? Nek jarang kuwi esiana berarti. Wonten apa mboten? Saya sudah sampaikan pertanyaan ini di sekian belas pengajian di hadapan ratusan ribuan jamaah.
sampai sekarang ini belum ada yang angkat tangan. Termasuk si ngomong. Tadi pagi kita kan gak minta nafas sama Allah. Tapi dikasih gak sama Allah? Dikasih. Padahal kita gak minta, dikasih sama Allah nafas tersebut. Mahal mana sih antara nafas dengan kita minta tadi sepeda badannya, ya, minta motor? Mahal mana? Mahal nafas. Kita punya kaki. Tadi pagi kita minta nggak sama Allah supaya kakinya bisa jalan? Minta nggak? Enggak. Bisa jalan nggak? Buktinya gutul ngene. Maka orang-orang yang katanya Allah nggak sayang, Allah sudah lupa, saya minta dari dulu motor sing mandan apik, sing gede. Motor apa gue? Fiction. Negara fiction apa? Ninja. Kawit mien saya minta sama Allah motor ninja, nggak juga dikasih-kasih. Akhirnya motornya mengendi-ngendi, suaranya otok. Saya tanya sama jenengan, jenengan sampai meyakini Allah tidak sayang gara-gara minta motor ninja nggak dikasih. Saya tanya, jenengan itu dikasih kaki sama Allah, mahal mana antara kaki dengan apa? Dengan motor. Panjenengan mau dikasih motor tapi sikile cukup siji? Mau nggak? Nggak mau. Manusia itu aneh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pas urung duwe sepeda, minta sama Allah, ya Allah saya pengen sepeda. Akhirnya sama Allah dikasih sepeda. Alhamdulillah wis bisa ngontel, ora pati ya kesel. Lama-lama sudah punya sepeda, ndeleng tanggane duwe apa? Motor. Ya Allah, ketone penak ya nek nganggo apa? Motor. Lebih cepat. Akhirnya sama Allah dikasih motor, naik motor. Seneng keliling kampung, ya, saking senengnya. Setelah naik motor beberapa tahun, lah kok dening angin ya, penak temen ya nek badane duwe apa? Ya mobil. Akhirnya sama Allah dikasih mobil, saking senengnya numpak mobil, kebanteran akhirnya nabrak, kecelakaan, sikile tugel, masuk rumah sakit. Apa yang dia inginkan, cita-citanya begitu masuk rumah sakit, ya Allah nyong kapan bisa melaku maning. Itu kan lucu kan, biyen bisa melaku pengen sepeda, wis duwe sepeda pengen motor, wis duwe motor pengen mobil, wis duwe mobil pengen melaku maning. Itulah manusia. Ya. Jadi Allah berikan kepada kita begitu banyak nikmat tanpa kita minta. Tangan Allah kasih sama kita. Jari-jari ini bisa digerakkan. Padahal kalau satu saja nggak bisa digerakkan. Misalnya jentik ini, tahu-tahu bangun tidur wis apa? Kaku, orang bisa digerakkan. Susah nggak? Padahal cuma satu. Kenapa? Apa susahnya jentik ini? Ya, ketika jentik ini nggak berfungsi, apa susahnya? Orang teh ngupil. Susah napa mboten? Coba sekarang. Menurut jenengan ngupil itu nikmat atau bukan? Tapi aja sembarangan ngupil gitu. Mau nikmat kok. Bayangkan ya, kita ini cuma dengan satu jari saja kita bisa meyakini betapa besarnya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada seorang ahli ibadah, diceritakan ada seorang ahli ibadah. Salatnya tekun banget. Awan puasa bengi tahajud. Awan puasa bengi tahajud, awan puasa bengi tahajud. Mulai enom nganti tua ibadah rajin banget. Suatu saat ketika sudah kakek-kakek, dia jatuh salah satu uratnya. Salah satu urat yang ada di kakinya itu apa ya istilahnya gue? Kecedit. Yo. Dan larane pol. Akhirnya dia berdoa sama Allah, ya Allah, aku ini sudah beribadah
berpuluh-puluh tahun kepadamu. Siang malam aku beribadah, siang puasa, malam tahajud. Kados teng mriki nggih. Nggih, masyaallah, alhamdulillah. Ya. Ya Allah, saya ini sudah beribadah sedemikian tekun kepadamu. Kenapa engkau uji aku dengan ujian yang sangat berat ini? Padahal kecedit urat siji tok, tapi pancen kecedit gue larane pol. Setelah dia mengeluh seperti itu, terdengar jawaban. Ya, terdengar jawaban. Wahai fulan, ibadahmu selama puluhan tahun itu untuk membayar nikmat urat siji urung cukup. Apa? Ibadah puluhan tahun gombayar apa? Urat sehat siji urung cukup. Padahal di tubuh kita ada berapa urat? Banyak banget urat yang ada di tubuh kita. Makanya sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, itu belum akan sepadan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba sekarang, ya. Antara ibadah yang kita kerjakan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak sebanding. Ya. Makanya jawaban yang kedua apa tadi? Antara doa yang belum dikabulkan dengan apa tadi? Nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta, lebih banyak mana? Lebih banyak yang Allah berikan tanpa kita minta. Tadi kita bicara masalah mata, masalah kaki, masalah urat. Itu yang kelihatan. Yang belum kelihatan di perut lebih banyak. Contohnya nopo? Jantung. Jantung niku kerjane berat napa mboten? Berat. Napa malih? Ginjal. Panjenengan ngertos ginjal? Ginjal niku pegaweane napa? Ginjal niku pegaweane ngresiki darah. Jadi darah kita itu sering kemasukan racun. Apalagi di zaman kita, apa-apa racun. Ya, beras isine pestisida. Buah lilin. Terus napa malih? Sayuran pestisida. Napa malih? Daging apa? Formalin. Apa maning ya? Banyu, kaporit. Terus apa maning? Udara apa? Polusi, knalpot, ya, asap knalpot. Itu semuanya masuk ke tubuh kita, campur sama darah kita. Tugasnya ginjal gue ngresiki getih ben bersih lagi. Kerjane ginjal pinten jam? 24 jam ping. Ya tergantung umurnya jenengan pengen pinten. Nek umurnya 60 tahun berarti 24 jam ping 360 ping 60 pinten? Ya iya. Paling penak jawab matematika kayak gue. Tapi kok aja marahi bocah kok jawab kayak gue. Kok bijine 0 kok. Ya. 24 jam kali 360 hari kali 60 tahun. Itu tugasnya ginjal. Berarti ginjal niku kuat apa mboten? Kuat tepol. Coba panjenengan cari mesin pompa air sanyo sing paling larang. Sing regane pira paling larang sanyo gue? Ya padane anak padane yang padane anak sanyo regane 100 juta padane. Ya. Kemudian jenengan urupkan 24 jam sebulan penuh, apa sing terjadi? Jebol. Padahal cuma 24 jam kali 1 bulan. Lah ginjal kita mulai dari lahir sampai kita mati bekerja. Berarti ginjal larang napa mboten?
Larang banget. Kalau panjenengan pengen tahu mahalnya ginjal, tanya sama orang yang sudah mengalami gagal ginjal. Harus cuci darah. Cuci darah niku napa sih? Ya darah dikumbah. Itu artinya cuci darah. Tapi bukan dengan ginjal. Pakai ginjal bikinane dokter. Ginjalnya sepiro? Gede. Caranya itu dimasukkan jarum ya ke salah satu dari tubuh kita, kemudian dari selang itu disedot darah kita, dikumbah nang ginjal bikinane manusia, wis bersih dilebokaken maning. Berapa jam? 6 jam. Ora liobah. 6 jam harus tiduran sampai selesai itu. Dan itu berapa kali Ustadz? 2 kali dalam seminggu. Sing wis parah 3 kali dalam seminggu. Bayar apa gratis? Bayar. Sekali cuci darah sekitar 2 juta. 2 sampai 3 juta. Bahkan ada yang 4 juta. Saben minggu ngetokakan duit pira? 8 juta. Pengen urip pirang tahun maning? Nek pengen tambah suwe berarti duitnya tambah. Lah selama ini ginjal kita ini kita bayar atau tidak? Gratis. Pernah nggak jenengan minta sama Allah, ya Allah moga-moga ginjalku esi kanggo dina kiye? Wonten apa mboten? Enggak ada. Tapi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu, panjenengan bisa buang air kecil. Nikmat apa mboten? Nikmat. Tapi jarang di antara kita yang mensyukuri nikmat tersebut. Ada seorang kakek-kakek. Suatu saat dia nggak bisa pipis. Nggak bisa pipis. Rasane ora karu-karuan. Karena nggak bisa pipis dan sudah berhari-hari rasanya sakit, akhirnya dia KO pergi ke dokter. Ternyata kata dokter, Pak, niki kedah di operasi. Niki kedah dioperasi, Pak. Nggih mboten napa-napa lah, sing penting kula saged pipis malih. Akhirnya betul, dioperasi. Begitu selesai operasi beberapa hari rasanya nikmate pol. Sudah sehat, tahu-tahu saatnya pulang, datang napa? Datang apa? Nota tagihan. Begitu ngelihat angka terakhir total sekian, nangis itu mbah-mbah. Nangis, air matanya banyak keluar. Mbah-mbah itu kemudian nangis terus, gak ngomong apa-apa. Dokternya kan kasihan. Kindian anu duite kurang apa kepriwe. Akhirnya dokternya bilang sama mbah-mbah tadi, Mbah, panjenengan artone kurang. Kalau kurang nanti bisa saya kasih diskon. Jadi nggak usah nangis. Yang penting jenengan sudah sehat. Apa kata mbah tadi? Pak dokter, saya ini nangis bukan karena ngelihat angka dan saya nggak bisa bayar. Saya alhamdulillah ada uang. Tapi saya nangis itu karena terharu. Berarti selama ini saya pipis. 1 kali pipis itu harganya segini. Saya nggak tahu saya itu berapa angkanya, mungkin 15 juta. Berarti sekali pipis saya seharusnya bayar 15 juta. Padahal setiap hari pagi, siang, sore, malam saya pipis. Nah kayak gue pun bayar 2.000 ya orang gelem bayar. Tang mriki wonten. Subhanallah. Itu namanya nikmat dari Allah. Jadi kita ngomong apa tadi? Kita bicarakan mata, kita bicarakan nafas, bicarakan ginjal, bicarakan pipis terakhir. Ada nikmat lain yang lebih mahal dari itu semuanya. Apa itu? Nikmat Islam dan iman. Nikmat apa buatan? Nikmat. Dan rata-rata yang hadir di sini itu agamanya Islam tanpa minta kepada Allah. Gini betul? Buktinya nopo?
lahir langsung Islam. Berarti itu kan karunia semata-mata dari Allah. Kita dilahirkan di keluarga yang Muslim. Dan agama kita Islam ini dan iman yang kita miliki jauh lebih mahal daripada dunia seisinya. Bagaimana tidak mahal? Lawang salah satu ibadah di dalam agama kita, sholat apa? Qobliyah subuh, itu saja lebih mahal daripada nopo? Dunia seisinya. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar itu maksudnya qobliyah apa? Subuh. Itu lebih mahal daripada dunia seisi. Padahal cuma dalam tanda kutip 2 rakaat qobliyah subuh. Apa maning salat subuh? Salat sunnah qobliyah subuh beluwi larang daripada dunia seisine, apa maning salat subuh sing wajib. Nopo malih salat duhur, maghrib, isya, subuh ketambahan karo iman yang lainnya lebih mahal. Dan ini tidak kita minta kepada Allah, Allah kasihkan kepada kita. Gimana? Yakin Allah sayang sama kita? Yakin 100%? Tambahilah. Terus kawit mau saya bicara masa nggak tambah-tambah? 200% gitu ya. Ya, sudah, ini jawaban yang keberapa? 2. Kita ulangi, yang pertama apa tadi? Ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih. Yang kedua? Antara doa yang belum dikabulkan dengan nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta lebih banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta. Yang ketiga, yang terakhir. Bok ora suwe bok pengajiannya. Ya. Memang sengaja. Saya itu kalau pengajian itu aja suwe-suwe. Sing penting nyantol terus diamalaken. Ya. Wis ora nyantol ora diamalaken. Ya. Ngaji gue rasa suwe-suwe. Sing penting napa? Nyantol bisa diamalaken. Ustaz kurang Ustaz. Lah nek kurang yang ruangan radio bae. Radionya pinten? 102,2 FM. Napa radione? Insani. Ya. Panjenengan sing teng pasar niki nggih. Ya, daripada ketika jualan pembelinya belum datang, nganggur, ya, ngantuk. Napa malih? Ngalamun, ya, ngerasani, ya. Mendingan apa? Radionya niku disetel, ya, gelombangnya pinten? 102,2 FM. Insya Allah teng pasar Segamas nyaut, anu perek sekang kedung wuluh. Ya, radio napa? Insan. Ini 2. Yang ketiga, yang terakhir. Yang Allah berikan kepada kita banyak. Yang Allah berikan kepada kita banyak. Yang Allah minta dari kita sedikit. Apa yang ketiga? Yang Allah berikan kepada kita banyak. Yang Allah minta dari kita sedikit. Niki sayang napa mboten? Sayang. Kalau manusia kan orang kayak gue, nek manusia ngewaine sedidik jaluke akeh. Contohnya napa? Contohnya pekerja, ya gajinya 400.000, kerjane abot banget. Ya, misal contoh pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga kadang-kadang gajinya 400.000, kerjane kawit jam pira? Jam 7 nganti jam 4 saben dina, gajine sebulan 400.000. Ngeweine sedidik jaluke akeh, itu manusia. Kalau Allah beda. Kalau Allah ngasih kita banyak, mintanya sedikit. Contohnya napa? Salat. Sehari kita dikasih berapa jam sama Allah? 24 jam.
Kita disuruh sholat berapa jam? Panjenengan sekali sholat pinten menit? Pinten? 5 menit, tambahi didik lah. Karo kanca lah. Ya tambahi lah karo zikire, wirite, nggih, qobliyae, ba'diyae 10 menit nggih. 10 menit nggih. 10 ping 5 pinten? 50 menit. Wis dipepekakan jadi sejam badane. Ya. Allah kasih kita 24 jam. Allah minta dari kita berapa? Sejam. Kira-kira wong sing diwai 24 jam dijaluki sejam ora gelem ngewehi. Wong kayak gigi cocoke wong apa nggih? Pelite kebangetan. Ora kur pelit tok, pelite kebangetan. Kita ini sudah dikasih 24 jam sama Allah. Allah cuma minta waktunya zuhur golek dagangan mandek dhisik. Pada apa? Pada mau masjid sholat. Subuhan, saya kadang-kadang Masya Allah terkagum-kagum dengan sebagian orang yang jam 2 pagi sudah berangkat ke pasar. Di dalam hati saya, wah kayaknya tahajudnya rajin banget ya. Ujarku, lah wis tangi jam 2 mas ora tahajud sih mana teman. Tapi ternyata ada di antara mereka, jangankan tahajud, nembe tangi ucek-ucek urung sempat raup wis mangkat apa? Pasar. Nang pasar gue isi pada apa? Ya Ustaz kan orang wajib. Oh ya salah apa-apa. Subuhane bae subuhane. Ketika kita berangkat jam 2 pagi ke pasar, karena memang saat itu kulakannya di pasar jam segitu. Coba ketika masuk waktu subuh, apakah kita berhenti sebentar untuk sholat? Berhenti napa mboten? Wonten sing mandek, wonten sing mboten. Kathah sing pundi? Nah gue, ya. Syukur nikmat. Allah kasih kita banyak. Kenapa kita tidak mau memberikan yang diminta oleh Allah padahal cuma sedikit? Ya. Dan yang sedikit ini kalau nggak kita berikan, sing akeh kue bakalan rusak. Contohnya zakat. Contohnya apa? Zakat. Zakat mal, zakat harta niku pinten persen? 2,5%. Itu pun nek jumlah duite wis gutul nisab. Nisab niku batas jumlah minimal wajib nopo zakat. Dan kalau sudah bertahan 1 tahun, nembe ditokaken pinten persen? 2,5%. Go gampang akan ngitung nggih. 1.000. 1.000 niku dereng kena zakat, tapi go gampang akan ngitung 2,5% dari 100.000 pinten? 2.500. Duwe duit 1.000 ditokaken pinten? 2.500. Lebih banyak yang Allah minta atau yang Allah beri? Yang Allah beri lebih banyak. Ketika kita keluarkan 2.500 dari 100.000, sisanya tesi pinten? 97.500. Berarti antara yang kita keluarkan dan yang kita tahan lebih banyak yang kita tahan. Nah yang 2,5% 2.500 genek ora ditokakan, ngurusak duit kabehan. Sesuatu yang harus dikeluarkan kok tidak dikeluarkan, gawe penyakit. Sesuatu yang harus dikeluarkan kok tidak dikeluarkan, gawe apa? Penyakit. Contohnya apa? Contoh, ada pipis BAB sih. BAB. Apa panjenengan setelah nyate enak banget, gule, wareg, wis antop, wis apa maning? Ya, wis wareg banget lah intinya. Setelah itu besoknya kebelet. Biasa orang makan banyak terus apa? Kebelet. Apa kemudian ada di antara kita lah? Aja ditokakan leman-leman anu sate kok. Apa itu? Kalau panjenengan seperti itu apa akibatnya?
penyakit. Sesuatu yang harus dikeluarkan kok tidak dikeluarkan bikin apa? Penyakit. Termasuk zakat. Sing loro 0,5% ora ditokaken rusak kabeh. Yakin rusak semuanya. Rusak nopo nih Ustadz? Duitku tetap anyar kok. Bisa jadi rusaknya itu hilang. Tidak ada bekasnya karena banjir, karena kebakaran, karena kecelakaan, dicolong wong. Bisa jadi seperti itu, atau yang rusak itu berkahnya. Napa sing rusak? Berkah, alias hartane mboten berkah. Napa sih berkah? Masih ingat nggak? Dulu kan saya pernah ngisi pengajian di sini. Judulnya apa? Judulnya bekelalen apa maning isine? Apa judulnya? Kunci rizki berkah. Ya. Berkah niku benten kali berkat. Ya, berkah niku benten kali berkat. Berkat itu berkepungan gawa besek wis jenenge berkat. Senes niku. Berkah itu maksudnya adalah manfaat dari rizki yang kita makan itu kerasa. Ada sebagian orang rizkinya banyak tapi manfaatnya sedikit. Ketika dimakan tidak membawa kesehatan, malah gawe penyakit. Ketika kita berikan kepada anak kita, bukannya anaknya tambah manut, malah tambah angel. Nggih. Konsola jerene engko disit. Ya. Supaya berangkat ngaji jerene apa? Beboh. Ya. Ini salah satu tanda-tanda bahwa rezeki kita ini enggak barokah. Maka Allah berikan kepada kita banyak, Allah minta dari kita sedikit. Niku salat, zakat, puasa. Nah, wingi puasane pinten dinten? 30 hari. Padahal Allah kasih setahun pinten dinten? 360 hari. Wis dhewe 360 dina kon puasa 30 dina ora gelem ki wong medhit. Ya, teng pasar wonten? Ada. Awan-awan Ramadan ngopi. Ya. Wis ngopi karo udut ya. Wonten apa mboten? Kada. Padahal kita cuma disuruh puasa berapa hari? 30 hari. Ustadz kan masih ada puasa-puasa yang lain. Iya, tapi kan mboten wajib. Yang wajib itu cuma 30 hari. Ya. Sudah. Puasa, zakat, salat, haji. Haji ping pinten? Sekali seumur hidup. Itu pun kalau mampu. Kurang nopo njajal. Wong kowe kakean alasan. Jeneng dereng kaji Pak, lah ngenteni bocah-bocahnya pada rampung kuliah. Wis rampung kuliah jeneng dereng mangkat Pak Haji, lah ngenteni pada bojo disit. Wis bojo kabeh takoni maning jeneng mboten kaji Pak, ngenteni napa? Ngenteni duwe putu. Lah alhamdulillah niku sampun nonton putune Pak, ngenteni duwe mobil kabehan. Lah niki sampun karo mobil ngenteni mati. Ya. Subhanallah. Ya. Allah kasih kita banyak, Allah minta dari kita sedikit. Contohnya napa wau? Salat, terus apa malih? Puasa, zakat, haji, kurang siji. Apa ya? Syahadat. Nomor siji malah ketinggalan. Ya. Kan rukun Islam ada berapa? Ada 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Nah, yang ke satu apa? Yang ke satulah syahadat. Apa artinya syahadat? Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti Tuhane siji. Allah cuma minta kita menyembah satu saja Tuhan. Ora sakeh-akeh. Ya, penak endi? Nyembah Tuhan akeh apa Tuhan siji? Siji apa akeh? Siji apa akeh? Siji, temenan. Tapi kenyataannya ben laris malah Tuhane
dukun. Salah. Kita ini di dalam agama kita minta apa saja cukup sama siapa? Allah. Minta apa saja. Minta rezeki berkah, mintanya sama siapa? Allah. Pengen anak, mintanya sama Allah. Pengen panenane kasil, mintanya sama Allah. Pengen dagangannya laris, mintanya sama Allah. Pengen husnul khatimah, mintanya sama Allah. Orang bingung. Ya, cukup satu saja. Kalau misalnya Tuhan kita banyak, bingung. Mbok keliru njaluke. Masing-masing punya spesialisasi, ya. Jadi Tuhan yang pengen duit, jaluknya memang Tuhan anu. Pengen sehat, jaluknya Tuhan anu. Pengen apa, jaluknya Tuhan anu. Enggak. Ya. Tapi kita cukup satu Tuhan saja, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa jawabannya? 3. Yang pertama apa? Ukuran sayang bukan dikasih atau tidak dikasih. Yang kedua, antara doa yang belum dikabulkan dengan nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta, banyak yang mana? Nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta. Yang ketiga, yang Allah berikan kepada kita banyak, yang Allah minta sedikit. Alhamdulillah, selesai pengajian kita pada siang hari ini. Ada yang bertanya, silahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Kecil. Oh iya. Ya, bagus sekali. Ya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi pengajian saya pindah ke sini. Informasi sekarang tinggi. Itu isu. Itu isu kabar burung. Ya, itu kabar burung. Saya ngisi di sini ya sesekali saja. Saya ngisi di sini acara ini saja. Kemudian pas lagi ada acara momen-momen tertentu saya ngisi di sini. Kalau pengajian rutinnya tetap di mana? Di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Setiap malam Kamis, Rebo malam Kamis seperti biasanya. Jadi tetap di sana pengajian rutinnya, di sini hanya sesekali saja. Karena kalau di sini pengajian rutinnya kok ora cukup. Ya, nanti nggak cukup. Di sana alhamdulillah juga sudah lumayan penuh, ya di Masjid Agung sudah lumayan penuh, apalagi dipindah ke sini nanti gimana? Jadi itu isu saja itu. Ya, nggih. Ada yang lain monggo? Cukup? Ibu-ibu, kenapa? Diadakan setiap bulan sekali. Panjenengan bisa bicara kepada takmirnya. Mana Mas Ali? Nah, Mas Ali sama Mas Mul, ya. Panjenengan bilang aja, tapi kan nggak mesti saya yang ngisi. Jadi yang ngisi bisa ustadznya ganti-ganti. Mbok bosen. Ya. Nah keseringan kok jadi bosan, malah jadi orang ngaji kok. Ya. Jadi saya setuju tiap bulan, tapi yang nggak harus saya ngisi. Ya. Jadi memang kita ini harus banyak-banyak ngaji. Dulu Umar bin Khattab, sinten niku? Sahabat Rasul, khalifah kaum muslimin yang kedua. Itu beliau bikin aturan. Tidak boleh berdagang di pasar nek urung ngaji. Niku zamannya sinten? Umar bin Khattab. Kenang apa? Soalnya dagang itu butuh ilmu. Ya. Adanya kecurangan, adanya
penipuan, anane timbangan dikurangi, anane pada mengdukun. Itu karena tidak punya ilmu. Makanya dulu zamannya Umar bin Khattab, kalau belum menguasai ilmu tentang dagang, nggak boleh jualan di pasar. Harus punya ilmu dulu. Ya, ya mudah-mudahan kita di sini ya bisalah terus ngaji. Ya minimal yang ngerongaken apa? Radio. Ada yang lain? Monggo. Ya. Ya. Tentang zakat, ya. Kalau misalnya kita punya duit ternyata sudah sampai nisab. Katakanlah kita punya duit 30 juta. Ya. Kemudian sudah setahun berarti harus kita keluarkan berapa? 2,5%. Pinten jajal? 30 juta 2,5%. Aja jawab pakai maning ya. Berapa? 750.000. Temenan gitu ya? Sedikit teman. Padahal 30 juta ya. 30 juta. Hah? Oh iya betul, 2,5 kali 3. Iya. 750.000. Ternyata tahun depannya duitnya itu masih sampai nisab lagi. Malah dia tambah. Apakah harus dikeluarkan zakat lagi? Itu pertanyaannya. Jawabannya iya. Jadi zakat itu selama uang sampai nisab, ya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Walaupun tahun berikutnya sampai kapan? Nanti mati. Sampai kita meninggal dunia, harus kita keluarkan zakatnya. 2,5%, 2,5%. Loh, Ustaz kok suwe duitnya entong? Ora mungkin. Orang dermawan gue ora bakal melarat. Sing melarat gue wong sing medit. Orang yang pelit itulah yang akan miskin. Tapi kalau orang dermawan justru malah akan semakin berkah hartanya dan semakin banyak insya Allah. Tadi di belakang siapa? Ya. Ya. Kenapa? Kok Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang padahal bisa jadi doa tersebut ketika dikabulkan berakibat buruk kepada dia. Contohnya tadi bakul apa mau? Bakso. Contohnya bakso. Allah kabulkan akhirnya orang sholat. Masa Allah sayang sama dia? Padahal ketika dikabulkan malah jadinya tidak sholat. Satu hal yang perlu kita ingat, manusia itu bisa milih atau tidak bisa milih? Manusia bisa milih enggak? Bisa. Hidup adalah pilihan. Wa hadainahun najdain. Kami kasih dia petunjuk kedua jalan. Jalan sing bener kalau jalan sing salah. Saged milih no mboten? Saged. Kita bisa milih jalan ke masjid atau jalan ke diskotik. Apa kita dipaksa supaya jalan kemana? Ke diskotik? Kan enggak. Kita bisa milih. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dia bisa milih untuk mencari tempat yang dekat dengan masjid. Kenapa dia tidak milih? Ya. Berarti itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika mengabulkan doa dia, tetap Allah sayang sama dia. Karena selain Allah Subhanahu wa taala goda dia dengan setan, dengan nafsu, Allah juga sediakan ustadz, Allah sediakan mubalik, Allah sediakan kiai, Allah sediakan teman yang baik, Allah sediakan malaikat yang memberikan bisikan yang baik-baik. Tergantung kita mau ikut bisikannya siapa? Setan apa? Malaikat.
Makanya kan kadang-kadang kita sering mau melakukan sesuatu maju mundur, maju mundur. Ya. Misalnya, contohnya ada cewek apa? Cakep lewat. Bisikan yang pertama, eman-eman. Kapan maning? Kesempatan, rezeki, nomblok. Itu bisikan yang pertama. Bisikan yang kedua, pokok ini lebih ngaji. Jajal ilmunya dipraktekkan apa ora? Itu kan ada pertempuran. Berarti kan kita ini bisa milih. Dan Allah itu sayang sama kita. Dua bisikan ini sama-sama dikasih sama Allah sama kita. Kenapa kok nggak cukup satu bisikan saja? Itulah yang namanya ujian. Kalau misalnya cuma satu bisikan saja, malaikat tok sing bisiki, ya kabehan mlebu surga. Justru disitulah perjuangannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan ada hidup, ada mati untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Itulah ujian. Akan tetapi ujian itu tidak lama. Paling pinten tahun? Swidak tahun. Kalau kita lulus ujian swidak tahun, kita dapat nikmat berapa tahun? Pinten tahun? 1000 tahun? 1.000.000 tahun? Khalidina fiha abada. Ya, abadi selama-lamanya dalam surga. Kayak gitu sayang enggak Allah? Sayang. Jadi walaupun Allah kabulkan permintaan kita, kita tetap bisa memilih dan tidak ada yang memaksa kita. Ya, dan kita dikasih bekal, bisikan kebaikan dari malaikat, kita dikasih akal, dikasih iman, dikasih hati, dikasih nurani, itu semuanya adalah bantuan dari Allah untuk membimbing kita memilih yang terbaik. Dan toh kalaupun seandainya dia kalah dengan nafsunya sehingga melakukan perbuatan maksiat lalu masuk ke dalam neraka, seandainya dia tidak melakukan perbuatan syirik, masih tetap ada peluang untuk apa? Keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itu sayang atau tidak? Sayang. Sudah masuk neraka masih boleh keluar, ya, selama tidak melakukan perbuatan syirik. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya mau tanya. Kaitan dengan tema kita, kalau kita hubungkan kan juga dengan iman ya. Sekali Ustaz menyampaikan bahwa iman itu fluktuatif. Yeah. Jadi kadang-kadang turun. Dan mungkin juga kita sering mengalami ketika apa yang kita sampaikan atau apa yang kita panjatkan itu lama sekali belum terkabulkan. Nah, mungkin juga kondisi iman kita berada di posisi paling bawah. Nah, mungkin ada kiat tersendiri yang bisa menaikkan dengan kecepatan seperti itu keyakinan kita kembali atau keimanan kita kembali menjadi paling tidak normal kembali sehingga harapan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak putus. Yeah. Itu yang pertama kita. Yang kedua, saya juga mau tanya tentang ibadah haji. Yeah. Kalau menurut pendaftaran ibadah haji sekarang sampai ke pemberangkatan itu kan sampai 20 tahun ke depan lagi kan? Itu lebih utama apakah daftar haji dulu atau umroh dulu? Yeah. Kemudian yang terakhir kan kebetulan saya dulu seringkali mengikuti kegiatan itu katakanlah di kelas dulu seperti itu. Yang mau saya tanyakan ketika ada itu lebih utama meninggalkan diklat kemudian sholat atau kita sholat bersama dengan teman-teman yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika kita berdoa kok nggak dikabulkan sama Allah dan lama doanya nggak dikabulkan. Setelah itu kemudian timbul imannya jadi apa? Jadi turun. Itu carane ben imane munggah maning kepriye Ustaz? Dices. Napa? Dices. Golek ngeces kepriye Ustaz? Ngaji. Dengan ngaji itu kita akan tahu betapa sayangnya Allah. Makanya panjenengan cari ya. Saya punya pengajian judulnya Ndak Ada Ruginya. Apa judulnya? Ndak Ada Ruginya.
Ini saya sampaikan di Masjid Agung Purbalingga hari Jumat pagi. Saya lupa tanggal berapa. Tapi mudah-mudahan di YouTube, di YouFeed insya Allah ada. Apa judulnya? Tidak ada ruginya. Apa yang saya bahas di situ? Hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa Bani Adam, sinten Bani Adam? Kulo kali jenengan, ya kita semuanya. Kita adalah Bani Adam. Bani Adam kata Nabi SAW, kalau berdoa, selama doanya benar, tidak salah dalam unsur doanya, pasti akan dikabulkan. Cuman cara mengabulkannya beda-beda. Salah satu di antara 3 kemungkinan. Yang pertama, dikabulkan sesuai permintaan. Contoh, ya Allah, saya minta hari ini rezeki saya 1.000. Ternyata hari ini 100.000. Masya Allah. Ini berarti langsung dikabulkan. Kemungkinan yang kedua, sama Allah diijoli. Minta 100.000 enggak dikasih 100.000, tapi diijoli, diselamatkan dari musibah. Kudune dina gue kecelakaan, alhamdulillah ora kecelakaan. Nek nganti kecelakaan, gue berobat ngetokakan duit 1.000. Sama Allah bukan dikasih 1.000. Panjenengan milih mana? Dikasih 1.000 kecelakaan, terus duit entong gue berobat, apa orang kecelakaan tapi orang diwehi 1.000? Orang kecelakaan diwehi. Ya iyalah. Kan daripada kita nggak dikasih duit, daripada kita dikasih duit 100.000, kemudian ternyata akhirnya keluar juga untuk apa? Untuk berobat. Ya sudah nggak sekalian saja, tapi tetap sehat walafiat. Ini kemungkinan yang kedua. Kita minta nggak dikasih, tapi dia apa? Diijoli dengan apa? Dihindarkan dari musibah. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, sama Allah kita minta nggak dikasih, nggak juga diijoli sama Allah di dunia. Kemungkinan yang ketiga, ditabung untuk pahala di akhirat. Napa? Ditabung go pahala teng akhirat. Makanya nanti ada manusia-manusia yang ketika menghadap kepada Allah kaget. Subhanallah. Ki pahalanya udah akeh temen. Ujarku nyong ya sholat tapi ya biasa-biasa baik. Puasa ya puasa tapi biasa. Jadi ki pahala sekarang ngendi bae. Subhanallah. Ternyata itu apa? Doa kita yang setiap hari kita panjatkan belum dikabulkan sama Allah. Ternyata ora mubah. Ternyata doa itu sama Allah dicatat sebagai pahala yang akan kita ambil manfaatnya kapan? Di akhir. Kalau kita dikasih 100.000 sama Allah, kira-kira berapa hari entong? Ya, gue belanja pisan bisa entong. Setelah itu kita makan, setelah makan terus metu terus bubar. Tapi kalau pahala, berapa hari kita manfaatkan? Kholidina fiha abada. Ketika kita ngaji baca hadis seperti ini, insya Allah imannya apa? Munggah maning. Makanya orang berdoa itu tidak ada ruginya. Ya, ini jawaban yang pertama. Yang kedua, daftar tunggu haji suwe banget. Arab milih endi, umroh disit apa daftar haji disit? Tergantung duitnya ana apa ora. Nek duitnya cukup nggo kaji dok ya nunggone bae. Nek duitnya cukup nggo kaji, nggo daftar kaji karo nggo umroh disit ya apik. Ya, masalahnya duitnya kadang-kadang nggo umroh ora cukup pemane nggo kaji. Ya. Jadi itu ngelihat kondisi keuangan. Lihat kondisi keuangan. Kemudian yang ketiga, guru ada diklat, tahu-tahu masuk waktu sholat. Itu diklat dulu apa sholat dulu? Sekarang panjenengan bisa enggak memberi usulan kepada peserta atau kepada panitia? Usul, nun sewu ini sudah waktunya sholat, ini waktunya isoma. Apa isoma? Istirahat, sholat, makan. Kalau panjenengan bisa usul seperti itu dan diterima, oh jenengan malah oleh pahala akeh banget. Bukan cuma panjenengan yang sholat, tapi juga
seluruh peserta sholat. Ya, kalau itu panjenengan bisa lakukan bagus. Kalau ternyata sudah usul kemudian tidak diterima, ya panjenengan minta izin baik-baik. Nuwun sewu, saya mohon izin mau sholat dulu. Ya, dengan cara yang baik. Dan tidak usah bikin gaduh. Tidak usah bikin gaduh. Bikin gaduh gue kemudian sholat nang kono. Itu bikin ribut. Sudah, panjenengan cari musola, cari sholat di situ. Kemudian setelah selesai sholat, cepat balik lagi. Cepat balik lagi, aja bersolat terus apa di situ nyore di situ. Ora. Jadi sekedar untuk apa? Sholat saja, kembali ke situ dengan baik-baik. Semoga mendapatkan hidayah mereka. Ya. Ya. Yang pertama, doa itu diawali dengan pujian kepada Allah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Apakah ini perlu dibaca? Pertama, doa itu disunnahkan diawali dengan pujian. Dengan apa? Pujian. Dan pujian yang terbaik adalah pujian yang ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul SAW. Itu yang paling baik. Bisa kita ambil dari Al-Quran, tidak apa-apa. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Mau ditambah sayyidina juga boleh. Itu bukan dalam sholat. Boleh juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di luar sholat tidak apa-apa. Ya. Setelah itu baru berdoa. Jadi pujian kepada Allah yang paling bagus adalah pujian yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Kalau yang tadi ditanyakan, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, saya belum tahu landasannya. Saya belum tahu landasannya dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Maka kalau saya pribadi lebih senang golek sing genah-genah bae. Jadi sing wis genah-genah wonten apa ne? Wonten tuntunane, ya. Kalau saya sukanya seperti itu. Dan saya enggak akan maksa jenengan. Jadi saya prinsipnya sing genah be esi akeh sing urung dilakoni, ya. Kenapa kita mesti mencari sesuatu yang mungkin kita belum tahu, ya. Itu jawabannya. Yang kedua mungkin di lain kesempatan bisa saya jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol. Yang saya mau tanyakan mengenai kalau misalnya saya punya rumah, terus dikontrakkan, tapi untuk PT rambut gitu. Terus uang yang hasil kontrakannya itu beda. Apakah ini sama seperti kita ngutang atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan menasehati kepada orang tersebut untuk mencari pekerjaan lain, itu lebih baik. Ya, jadi dinasehati, yuk, bokayo, ya, kayak pegawaian sing yang lebih berkah insya Allah. Jadi itu saja yang jenengan sampaikan kepada beliau-beliaunya. Adapun yang lain-lainnya, wallahu a'lam. Yang lain-lainnya, wallahu a'lam. Apa Ustaz, pengajian dicukupkan, waktu asar hampir tiba. Ya, nuwun sewu. Kita cukupkan sampai di sini pengajian kita. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.